pap smear. Jadi kalian harus menggunakan atau akan menggunakan handscoon itu 3 kali ganti. 1 handscoon bersih, 2 handscoon steril. Meskipun nanti pada saat ujian praktek ya kita buat seperti biasa, handscoon sterilnya sudah tersedia di bak instrumen misalnya, atau menggunakan kertas gitu ya, yang memang itu disiapkan untuk pakai yang bersih tapi dibikin dari kertas. Itu konsepnya handscoon steril gitu ya, sehingga untuk pap smear dan IVA test ini tetap kita lakukan pulva hygiene, karena di awal itu sebelum pulva hygiene kan kita ada inspeksi area perut, area abdomen, dilihat di situ ada pembengkakan atau tidak, ada perubahan warna atau tidak, kemudian ada luka atau tidak, kemudian striae-nya ada bekas luka operasi dan lain-lain ataukah tidak. Kemudian setelah inspeksi area abdomen, kita inspeksi area vagina dan juga selangkangan selangkangan pasien gitu ya. Jadi dilihat di area kan pasien nanti posisinya kita posisikan misalnya dorsal recumbens, kita akan lihat di area selangkangannya, kemudian di area vaginanya kita juga harus inspeksi di situ apakah ada pembengkakan, ada luka, ada lesi, atau barangkali keluar darah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian baru setelah itu kita palpasi area selangkangannya ini, kita palpasi termasuk vaginanya, bagian luar vaginanya kita palpasi sekalian. Untuk apa? Untuk mengetahui ada atau tidaknya benjolan, kemudian ada nyeri tekan atau tidak, kemudian ada pembesaran kelenjar Bartolini atau tidak gitu ya. Setelah kita palpasi seperti ini, baru kita lakukan pulva hygiene. Ingat, pulva hygiene ada 5, ini kita tadi masih bersih, jadi labia mayora, labia minora, luar dalam, kemudian bagian tengah, minimal 5. Tapi nanti tergantung kalian, kalau misalnya ke pasien langsung, apakah pasiennya lebih kotor ataukah tidak gitu. Kalau misalnya ternyata pada saat 1 kali kok masih kotor gitu ya, ya berarti lakukan lagi, minimal itu tadi 5 ya, labia minora kanan kiri, mayora kanan kiri, sama bagian tengah sampai ke anus. Nah, baru setelah itu kalian lepaskan handscoon yang bersih, kalian gunakan handscoon yang steril. Tapi tolong disiapkan dulu alatnya. Nah, kemudian tolong juga jangan lupa ininya. Lampu sorotnya colokin, terus stop kontak, kemudian nyalakan. Meskipun nanti misalnya ternyata lampunya nggak nyala ya, yang pasti penguji tahunya mau nyala atau enggak, kalian melakukan ini berarti itu dilakukan gitu kan. Itu juga ada 1 poin kalau tidak salah. Ya, nah kemudian baru setelah itu siapkan yang memang perlu sebelum kita menggunakan handscoon steril, baik IVA test, pap smear ataupun yang AKDR. Kalau AKDR nanti kan nggak ada inspeksi area abdomen, nggak ada inspeksi area vagina, nggak ada palpasi, itu kan nggak ada. Kalau untuk AKDR mah begitu pasien ke kamar mandi, kemudian nanti langsung pemasangan gitu ya. Nah, kita selesaikan dulu yang pap smear dan IVA test. Nah, kemudian setelah kalian membersihkan area vagina, kemudian gunakan handscoon steril, baru setelah itu lakukan pemeriksaan di manual terlebih dahulu. Pada saat di manual kan kita menggunakan handscoon steril, ini nanti sudah masuk yang tangan satunya kita tekan area abdomennya, area simplicis pubis lah, area di atas simplicis pubis sedikit, itu kita tekan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya jari kita yang di dalam itu pada saat periksa dalam itu teraba. Kalau misalnya ada perubahan bentuk, ada pembengkakan, kemudian barangkali memang pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata ada teraba seperti bunga kol, atau mungkin ada lesi, ada luka-luka gitu ya, tidak seperti bunga kol tapi ternyata ada luka, ada kemerahan misalnya. Nah, itu kan untuk memastikan juga, sama seperti kita APN akan menolong persalinan atau mengecek pembukaan, itu sambil kita tekan. Jadi ini ditekan karena nanti nggak akan kerasa kalau abdomennya atau simplicis pubisnya tidak ditekan, maksudnya area abdomennya nggak ditekan, itu nggak akan teraba di bagian dalam menggunakan jari kita. Jadi ini tekan, ini masuk, kemudian kita cek di situ ada pembengkakan atau tidak, kemudian ada perubahan bentuk atau tidak,
kemudian mungkin teraba ada kelainan misalnya lesi ataupun tadi seperti bunga kol dan lain sebagainya, kok bergerenjul misalnya gitu ya. Nah itu kan kita pastikannya nanti pada saat sudah dimasukkan spekulum vagina. Nah kalau sudah, kalian langsung lepaskan handscoon-nya, handscoon steril lepaskan, kemudian kita gunakan handscoon steril yang kedua. Handscoon steril yang kedua ini kalau IVA test berarti silakan lakukan IVA test berarti menggunakan asam asetat. Kemudian menggunakan lidi water. Ya, asam asetat tuangkan ke, sebelum menggunakan handscoon, asam asetat tuangkan ke kom, kemudian baru kita gunakan handscoon, kemudian lidi water nanti celupkan ke asam asetat, kemudian baru oleskan masukkan ke dalam, gitu ya. Nanti kan sudah terpasang ceritanya si spekulum vaginanya, baru nanti masukkan si lidi water itu, kemudian tunggu selama 1 menit. Kita lihat dulu kalau misalnya dari 1 menit itu apakah tampak ada epitel putih ataukah tidak, ada bercak putih atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya ada bercak putih berarti harus apa? IVA. Kamu udah dilakukan IVA? Pemeriksaan lanjutan. Karena sudah terlihat kan dari itu kan sudah oh ini ternyata negatif. Kalau negatif itu berarti nggak ada perubahan warna di cervixnya, itu nggak ada perubahan warna. Tapi kalau misalnya ternyata ada perubahan warna, ada lesi dan lain sebagainya, berarti kalian bisa anjurkan pasien untuk pemeriksaan lanjutan. Gitu ya, untuk memastikan apakah memang pemeriksaan lanjutan ini ya mungkin nanti dari laboratorium, pemeriksaan diagnostik dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya pap smear berarti kalian gunakan itu apa? Spatula air dan juga cervical brush, kemudian objek gelas dan alkohol spray. Lakukan ya bagian luar dan bagian dalamnya, kemudian semprot desinfektan, kirim nanti setelah selesai ke pasien langsung kirim ke laboratorium, gitu ya. Jadi kalau bedanya hanya di penggunaan handscoon dan penggunaan alat, kemudian penggunaan handscoon, revisinya adalah penggunaan handscoon, kemudian langkah tadi habis ke kamar mandi tetap harus dilakukan vulva hygiene, kemudian penggunaan handscoon kita 3 kali. Perbedaan alat untuk IVA test dan pap smear nanti jangan sampai tertukar. Pasti nanti di ruangan saya seperti ini, nggak akan mungkin dipisah. Itu oh ini troli IVA test, ini mah troli pap smear, nggak, pasti disatukan seperti ini. Jadi jangan salah ambil alat yang akan digunakan berdasarkan kasusnya, apakah IVA test ataukah pap smear. Gitu ya. Gitu. Kalau langkah yang lain mah sama. Itu untuk pap smear dan IVA test. Paham nggak? Paham. Kemudian kalau yang AKDR, nanti kalau AKDR itu kan ada handscoon, penggunaan handscoonnya hanya 1 kali, handscoon steril saja. Jadi nggak ada handscoon bersih di AKDR. AKDR juga sama, pasien itu harus dianjurkan buang kemih dulu, buang air kecil dulu, kemudian kalian tetap lakukan vulva hygiene. Nanti kan kalian sudah menggunakan handscoon steril. Jadi sebelum menggunakan handscoon steril seperti biasa siapkan dulu. Kalau AKDR kan kita pakai betadine, jadi siapkan dulu betadine di komnya, dituangkan, kemudian jelly di atas kasa gitu ya. Kemudian kapas sublimat yang untuk kapas ceboknya disediakan juga. Kalau misalnya di ini di kom tutup seperti ini berarti sudah dibuka. Jadi sudah siap gitu ya. Kemudian IUD-nya sudah dibuka dari plastiknya, sudah dimasukkan ke dalam bak instrumen. Kemudian lampu sorot juga sama, sudah terpasang, sudah dinyalakan. Baru setelah itu gunakan handscoon steril. Gunakan handscoon steril, langsung masukkan si IUD-nya. Kan IUD terpisah tuh, nggak tergabung. Iya. IUD-nya kan masih di plastik, seperti ini terpisah ya antara benang IUD-nya, kemudian inserternya,
kan posisinya gini. Nah, nanti kalian masukkan dulu sebelum melakukan tindakan yang lain. Seperti ini sudah menggunakan handscoon steril, ini sudah di bak instrumen, ini langsung masukkan. Ini juga masukkan, taruh lagi nanti di bak instrumen. Kemudian baru setelah itu kalian pulva hygiene. Pulva hygiene-nya gunakan pinset. Nanti sudah disediakan pinsetnya. Jadi jangan sampai kalian lupa. Sudah menggunakan handscoon steril, malah pulva hygiene yang menggunakan tangan, berarti tangan kita itu sudah tidak steril, sudah on, gitu ya. Nah, sebelumnya pasang dulu duk bolong, ya, pasang duk bolong, kemudian lakukan pulva hygiene, setelah itu baru pasang spekulum vagina. Jangan lupa spekulum vagina di AKDR ini kalian harus kasih jelly. Kalau di pap smear dan IVA-test nggak usah dikasih jelly, karena akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Ya. Kemudian baru setelah itu pasang AKDR-nya, selesai ya sudah selesai. Pakai apa? Pasang AKDR, sebelum pasang AKDR harus apa dulu? Ukur ini. Nah, ukur panjang uterusnya menggunakan sonde uterus. Ya, pakai sudah spekulum vagina masuk, kemudian pakai sonde uterus, masukkan sonde uterus. Itu ada yang menggunakan betadine, yang dicelupkan ke betadine, tapi ada juga yang enggak. Kalau misalnya di SOP memang dicelupkan ke betadine, nanti akan diketahui betadine itu misalnya dibuat kurang lebih 10 cm. Dikasih betadine si sonde uterusnya, dicelupkan ke betadine, terus masukkan, ukur berapa panjang uterusnya. Setelah itu dilihat, kalau misalnya kita menggunakan betadine, berarti betadine yang hilang itu sampai di batas nomor berapa. Kalau ada nomornya sonde uterusnya, kalau nggak ada nomornya berarti kita harus sejajarkan antara sonde uterus dengan IUD. IUD. Jadi nanti disamakan, oh ini ternyata misalnya 6 cm, oh ini 7 cm misalnya, seperti itu. Kalau ada angkanya kan itu nggak usah dijejerkan lagi, tinggal dilihat aja angkanya berapa, kemudian si AKDR-nya disamakan ukurannya. Kemudian baru setelah itu, setelah sonde uterus, pasang tena kulum. Pasang tena kulum angka 11 atau angka 1. Diklik, kemudian baru nanti masukkan. Itu di awal. Kemudian nanti masukkan, kemudian baru setelah itu pasang AKDR-nya menggunakan kalau di sini ada ring forceps ini nggak usah. Barangkali nanti pada saat di ruangan AKDR ini ada, berarti kalau kasusnya bukan kasus yang habis melahirkan, ini nggak usah dipakai. Kalau ini itu akan dipakai pada pasien-pasien yang habis melahirkan tapi langsung dipasang IUD, atau yang habis kuretase langsung pasang IUD, nanti pakainya ini. Jadi nggak pakai spekulum vagina lagi, nggak diukur lagi uterusnya, nggak menggunakan tena kulum lagi dijepit porsionya, enggak. Jadi langsung menggunakan ini, kemudian nanti ini sistemnya ditaruh langsung, maksudnya ini masuk, kemudian langsung simpan, jatuhkan si IUD-nya. IUD-nya pun nanti tidak menggunakan inserter dan lain sebagainya. Jadi nanti IUD-nya juga sudah ininya saja. Ini fit. Terus langsung masukin aja. Langsung masukin, karena kan masih ngebuka, masih lebar kan, cervixnya masih ngebuka. Ini langsung masuk, terus langsung dijatuhkan saja. Jadi langsung aja dijatuhkan. Kalau misalnya nanti ini disediakan di ruang ujian, ternyata kasusnya misalnya Amel dapatnya yang habis melahirkan langsung dipasang IUD, berarti Amel tinggal pakai ini aja, nggak usah lagi pakai tena